وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Ibu Kepala Puskesmas Kecamatan Mangatayap, Ibu Ferdianti, Ibu Puskesmas Kepala Baru. Mudah-mudahan kami berharap sebagai warga Kecamatan Mangatayap ini, mudah-mudahan dengan hadirnya Ibu Kepala Puskesmas Baru ini, mudah-mudahan Puskesmas Kecamatan Mangatayap ini menjadi tambah baik, tambah maju dan sejahtera. Amin. Yang kami hormati seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, para medis Kecamatan Mangatayap, mudah-mudahan pada sore hari ini semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita semua bisa berkumpul bersama di ruangan puskesmas ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka buka bersama. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita kesehatan sehingga kita bisa beramal ibadah di bulan suci Ramadan, di hari yang ke-23. Tidak lama lagi, kurang lebih seminggu lagi, bulan suci Ramadan yang penuh barakah ini akan meninggalkan kita. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan amal ibadah kita sejak awal Ramadan sampai saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tentu ada maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk menahan makan dan minum di siang hari selama Ramadan ini. Tentu ada maksud dan tujuan. Tujuannya tidaklah lain sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kita, la'allakum tattaqun. Agar apa? Agar kita ini menjadi manusia yang bertakwa. Selama Ramadan kita dilatih agar nanti setelah Ramadan terbiasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu artinya apa? Yaitu patuh terhadap apa yang diperintah oleh Allah dan patuh terhadap apa yang dilarang oleh Allah. Maka hasil dari kita puasa selama sebulan ini akan tampak nantinya setelah Ramadan ini. Kalau kita sungguh-sungguh di bulan puasa ini akan tampak hasilnya, ya, akan tampak hasilnya di dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun di dalam kita dalam menjalankan perintah Allah. Kalau kita sungguh-sungguh di bulan puasa ini, insya Allah ada buahnya. Yang biasanya kerja agak malas, kalau di puasa ini sungguh-sungguh, insya Allah setelah Ramadan ini tambah semangat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mungkin kita ini kurang semangat dalam menjalankan ibadah-ibadah yang lain, digembleng selama 30 hari. Kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah setelah puasa semangat. Tapi kalau di bulan Ramadan ini malas, alamat. Selama puasa tidak baca Quran, bulan Syawal bisa dipastikan tidak akan baca Quran. Betul.
Selama puasa tidak bisa menjaga sholat, baik di masjid ataupun di rumah, apalagi tidak terakhir, bulan Syawal itu bisa dipastikan dia pun malas. Karena bulan puasa ini bulan pelatihan, dilatih, sehingga 11 bulan ke depan ini kita menjadi manusia yang mempunyai pribadi yang baik. Baik dalam tadi keagamaan, akan berpengaruh juga dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk ke dalam pekerjaan kita. Nanti setelah Ramadan ini harapan kita yang di sini ini tambah semangat kerja ya, Bu. Tak perlu lagi dioyak-oyak dari bahasanya. Ini kadang-kadang semangat kalau datang kepala puskesmas baru semangat, ataupun dikeluarkan ultimatum, nanti kalau tidak kerja saya pindahkan, baru semangat. Takut. Jadi kalau kita sungguh-sungguh di bulan puasa ini akan berdampak nanti hasilnya setelah Ramadan. Nanti kerja pun semangat dan ada niat untuk membantu sesama. Ini yang penting. Karena di samping juga ada nilai materi. Kalau kita niatkan ikhlas karena Allah semata-mata membantu sesama manusia, apalagi sesama orang yang beriman, insya Allah ada barokah, insya Allah ada nilai pahala. Amin ya rabbal alamin. Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyat, amal ini tergantung daripada niatnya. Jangankan membantu sesama manusia, membantu hewan binatang saja, kalau kita ikhlas karena Allah itu ada nilai pahala. Disebutkan dalam riwayat hadis, ada seseorang wanita yang ahli maksiat, karena ada anjing kehausan, dibantu dikasih minum, Allah masukkan ia ke dalam surga. Apalagi kita ini membantu sesama manusia. Walaupun ada nilai materinya, tetap kita ini kerja, tetap ada cari hasil, cari upah. Tapi kalau sebelumnya kita niatkan lillahi ta'ala, saya niat bantu manusia, bantu sesama manusia, insya Allah ada nilai pahala. Ya, walaupun ada nilai materinya. Ya biasalah kalau kita mau pakai orang 50 jam, 100 jam itu sudah wajar. Tapi di samping itu kita niatkan, saya ini niat bantu sesama manusia karena Allah Ta'ala. Di samping kita juga dapat nilai materinya dan nilai pahala juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir ini kami sampaikan, ayo kita semangat. Bulan Ramadan ini kurang lebih seminggu lagi habis. Mungkin dari awal Ramadan semangat, tengah-tengahnya mulai kendor, nah di akhir-akhir ayo kita semangatkan lagi. Kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Amal ini dilihat daripada akhirnya. Kalau akhirnya ini kita semangat, sungguh-sungguh, Allah nilai yang terakhir. Tapi kalau terakhir ini kita sibuk, sibuk persiapan lebaran, peribahasanya, sibuk nanyakan THR yang dulu mau cair, bahaya nih Pak, sekolah saya ini. Lalu terawih pun ada, sembahyang pun ada, ngaji pun udah, kita teruji nanti. Kemudian juga nilai yang terbaik dari Ramadan, hasil. Tadi tujuan Ramadan adalah melatih diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hasilnya apa? Hasilnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan barokah kita puasa, Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, as-salawatul maktubah kafaratun lima bainahunna. Salat 5 waktu di antara satu waktu ke waktu berikutnya terdapat pengampunan atas dosa-dosa. Wal Jum'at ilal Jum'at kafaratun lima bainahuma. Jumat yang lalu ke Jumat yang ini kalau kita kerjakan baik yang laki-laki, maka terdapat ampunan dosa-dosa. Kemudian wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahunna.
Ramadan yang lalu sampai Ramadan ini kalau kita kerjakan sungguh-sungguh, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi kalau kita belum dapat ampunan dari Allah melalui sholat 5 waktu, kita harapkan Jumat. Maka Jumat ini wajib. Makanya kaum laki-laki kadang-kadang kumpul di masjid. Kalau tidak mau Jumatan pakai kerudung ya. Jadi begitu. Kemudian bulan puasa dari bulan Ramadan kemarin sampai ini, kalau kita sungguh-sungguh lillahi ta'ala, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena kita ini manusia yang tidak lepas dari dosa. Kadang dosa mata, dosa lisan, dosa hati, dosa kepada orang tua, dosa kepada suami, dosa kepada istri sama. Maka cara meleburnya, cara menghilangkannya tidak lain. Kalau kita sungguh-sungguh di bulan Ramadan, insya Allah Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir yaitu ada amalan wajib fardu hukumnya bagi orang Islam, yaitu untuk membayar zakat fitrah. Kata Nabi, kullu amal ibni Adam mu'allaqun bainas sama. Seluruh amalan kita ini masih bergantung di antara langit dan bumi selama Ramadan, belum dilaporkan kepada Allah sebelum kita selesai membayar zakat fitrah. Kita bayar. Yang mana terdekat dengan masjid, kita bawa ke masjid. Fitrah ini makanan pokok kita sehari-hari, yaitu kurang lebih 2,5 kilo. Dan yang terakhir lagi, kita berharap kepada Allah, doa kita mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, doa-doa kita, sedekah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Mungkin itu saja sedikit tausiah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah, ada silap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buka puasa hari ini jam 17 lewat 40 menit. Masih ada waktu beberapa menit. Itu saja yang dapat kami sampaikan, Bu. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.